semuanya, selamat datang kembali di channel Morata Production. Di video kali ini akan membahas tentang racun rumput Gromoxone dan aplikasi herbisida Gromoxone 276SL, yang mana produk ini merupakan produk dari PT Syngenta Indonesia. Budidaya berbagai jenis tanaman, baik tanaman pangan maupun perkebunan, tidak terlepas dari keberadaan gulma. Gulma adalah rumput liar yang tumbuh di antara pertanaman budidaya. Gulma akan menjadi pesaing dalam memperoleh nutrisi atau unsur hara, air, dan sinar matahari, sehingga keberadaan gulma dapat mengganggu pertumbuhan tanaman utama. Tanaman padi merupakan tanaman pangan paling populer di Indonesia. Tentu saja, ini terkait dengan kegunaannya sebagai tanaman pangan utama di negeri ini. Bahkan, seringkali muncul istilah bahwa belum makan kalau belum makan nasi. Hal ini yang menjadikan padi atau beras sebagai kebutuhan nomor satu di Indonesia. Namun, dalam proses budidaya tanaman padi, selalu terkendala dengan OPT atau organisme pengganggu tanaman, yang salah satu OPT tersebut adalah gulma pada tanaman padi. Gulma adalah tumbuhan yang tumbuh di sekitar tanaman budidaya yang pertumbuhannya tidak dikehendaki dan umumnya merugikan karena dapat menghambat pertumbuhan, mengakibatkan penurunan kuantitas dan kualitas produksi, dan dapat menjadi sarang hama dan penyakit. Gulma harus segera ditanggulangi pertumbuhannya agar tidak berkembang pesat. Gulma sebagai ancaman dalam budidaya tanaman. Gulma adalah tumbuhan yang tumbuh di sekitar tanaman budidaya, di mana kehadirannya tidak diharapkan, serta mengakibatkan gangguan pada tanaman budidaya, sehingga mengakibatkan efek negatif pada tanaman budidaya, yaitu penurunan hasil, terjadi serangan hama, serta penyakit, dan lain-lain. Rumput liar sendiri terdiri dari beberapa jenis, yaitu rumput-rumputan, gulma berdaun lebar, gulma berdaun sempit, teki-tekian, serta gulma pakis-pakisan. Tiap jenis memiliki karakteristik tersendiri, sehingga perlu cara penanganan khusus dan berbeda. Ancaman gulma pada tanaman budidaya bisa secara langsung maupun tidak langsung. Ancaman secara langsung yaitu rumput liar akan menyaingi tanaman budidaya serta menyerap nutrisi yang diberikan. Sedangkan ancaman secara tidak langsung yaitu rumput liar bisa menjadi sarang bagi hama serta penyakit. Hama serta penyakit ini yang bersarang pada rumput liar bisa menyebar ke tanaman budidaya, sehingga tanaman budidaya akhirnya lama-lama akan mati. Apa itu gulma? Gulma adalah tumbuhan yang kehadirannya tidak diinginkan pada lahan pertanian karena menurunkan hasil yang bisa dicapai oleh tanaman produksi. Gulma adalah segala tanaman yang tumbuh pada tempat yang tidak diinginkan. Kebanyakan gulma adalah tanaman yang cepat tumbuh dan dapat menghasilkan sejumlah biji dalam waktu singkat. Biasanya bijinya mudah tersebar, misalnya bunga dandelion dengan buahnya yang bisa tersebar hanya dengan angin kecil. Beberapa gulma akan terus menebarkan bijinya walaupun pohonnya telah dicabut. Nah, ini contoh gulma ya. Ada gulma tekian dan gulma berdaun lebar. Next. Faktor yang mempengaruhi perkembangan gulma. Yang pertama, faktor klimatik meliputi cahaya matahari, temperatur, air, dan angin. Yang kedua, faktor edafik meliputi kelembapan tanah, aerasi, pH tanah, dan unsur hara. Yang ketiga, faktor biotik meliputi tumbuhan itu sendiri, baik tumbuhan tingkat tinggi dan tumbuhan tingkat rendah. Dan yang terakhir yaitu faktor dari hewan, yaitu baik makro maupun mikro. Nah, ini ada contoh
gulma ya, baik ilalang atau gulma pakis-pakisan ya. Lahan penuh gulma tidak akan berproduksi optimal. Nah, ini ada contoh gulma daun lebar ataupun gulma tekian ya, pada tanaman sela-sela tanaman padi. Mengapa gulma harus dikendalikan? Alasan yang pertama yaitu karena gulma tumbuh dengan cepat, mampu berkembang biak melalui berbagai cara, seperti baik melalui biji, rimpang, merambat, dan lain-lain. Yang kedua, gulma ini merupakan pesaing utama dalam mendapatkan air dan unsur hara. Yang ketiga, gulma ini berpotensi menurunkan hasil akibat persaingan dengan gulma, bahkan sampai sebesar 10-45%. Dan yang keempat, yaitu gulma ini menjadi inang atau tempat hidup beberapa hama dan penyakit. Nah, ada 3 jenis gulma berdasarkan morfologinya, yaitu yang pertama, gulma berdaun sempit, meliputi jawan atau jajagoan dengan bahasa Latin Echinocloa cruz-galli, baru timunan atau bebontengan, bahasa Latinnya Leptocloa chinensis, dan yang terakhir Echinocloa colonna. Nah, ini ada contoh ketiga-tiganya ya, contoh dari gulma berdaun sempit. Yang kedua, gulma berdaun lebar, yaitu semanggen atau Marsilea crenata, eceng gondok atau Monochoria vaginalis, baru Sphaenoclea jaylanica, Ludwigia ascendens, dan Ludwigia linifolia. Nah, ini contoh gulma berdaun lebar ya, ada contohnya 5 ya. Next, gulma tiki-tikian. Nah, gulma tiki-tikian ini ada 4 ya contohnya, dan biasanya dari bahasa Latin Cyperus, Cyperus iria, Cyperus distans, dan lain-lain. Arti herbisida. Herbisida merupakan senyawa kimia beracun gulma yang dapat menghambat pertumbuhan, bahkan mematikan tumbuhan gulma tersebut. Herbisida merupakan suatu bahan atau senyawa kimia yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan atau mematikan tumbuhan gulma. Herbisida merupakan pestisida atau senyawa kimia organik maupun anorganik yang digunakan untuk mengendalikan pertumbuhan gulma karena dapat menghambat atau mematikan pertumbuhan gulma. Herbisida berbahan aktif campuran sedang pesat dikembangkan dan dipasarkan. Nah, ini contoh herbisidanya yaitu Gromoxon ya, 276SL. Jenis herbisida berdasarkan waktu aplikasinya. Yang pertama, herbisida pra-pengolahan tanah, yaitu herbisida yang diaplikasikan pada lahan sebelum lahan tersebut diolah dan ditumbuhi gulma atau tanaman budidaya dengan tujuan membersihkan lahan sebelum dilakukannya pengolahan tanah. Contohnya yaitu adalah herbisida dengan bahan aktif paraquat. Yang kedua, herbisida pratanam, yaitu herbisida yang diaplikasikan pada lahan setelah dilakukan pengolahan tanah dan sebelum lahan tersebut ditanami tanaman budidaya dengan tujuan mengendalikan serta mencegah biji maupun organ perbanyakan vegetatif gulma lainnya yang muncul berkat proses pembalikan tanah ke permukaan tumbuh di lahan. Contoh herbisida ini yaitu contohnya herbisida dengan bahan aktif EPTC dan triazin. Yang ketiga, herbisida pratumbuh, yaitu herbisida yang diaplikasikan setelah lahan ditanami, namun sebelum tanaman dan gulma tumbuh di lahan tersebut dengan tujuan menekan pertumbuhan gulma yang akan tumbuh bersamaan dengan tumbuhnya tanaman budidaya. Contoh herbisida ini yaitu herbisida dengan bahan aktif nitralin. Dan yang keempat, herbisida pasca tumbuh, yaitu herbisida yang diaplikasikan pada lahan setelah tanaman yang dibudidayakan tumbuh di lahan tersebut dengan tujuan untuk menekan keberadaan gulma
setelah tanaman yang dibudidayakan tumbuh. Contoh herbisidanya yaitu herbisida dengan bahan aktif propanil, glisopat, dalapon, dan lain-lain. Hal tersebutlah sangat merugikan petani. Petani tentu akan sangat kecewa akan hal tersebut. Karena itu, petani perlu melakukan pengendalian gulma. Dengan melakukan pengendalian gulma, maka populasinya bisa berkurang, serta tidak menyebabkan gangguan bagi tanaman budidaya. Herbisida. Herbisida atau penyerang gulma dari bahasa Inggris disebut herbicide adalah senyawa atau material yang disebarkan pada lahan pertanian atau disemprot untuk menekan atau memberantas gulma pengganggu tanaman utama yang menyebabkan penurunan hasil pertanian. Lahan pertanian biasanya ditanami sejenis atau dua jenis, bahkan beberapa jenis tanaman pertanian. Namun, tumbuhan lain juga dapat tumbuh di lahan tersebut karena kompetisi dalam mendapatkan hara di tanah, perolehan cahaya matahari, dan keluarnya substansi alelopatik. Tumbuhan lain ini tidak diinginkan keberadaannya. Herbisida digunakan sebagai salah satu sarana dalam pengendalian gulma. Terdapat dua tipe herbisida menurut aplikasinya. Yang pertama, herbisida pratumbuh atau pre-emergence herbicide adalah herbisida yang disebarkan atau disemprot pada lahan setelah diolah, tetapi sebelum benih ditebar atau segera setelah benih disebar. Biasanya, herbisida jenis ini bersifat non-selektif, artinya membunuh semua tumbuhan yang ada. Yang kedua, herbisida pasca tumbuh atau post-emergence herbicide adalah herbisida yang diberikan setelah benih memunculkan daun pertamanya. Herbisida jenis ini harus selektif, maksudnya tidak mengganggu tumbuhan budidaya. Dari cara kerjanya, herbisida ada dua macam. Yang pertama yaitu herbisida kontak, adalah herbisida yang berguna untuk menyerang gulma dengan cara langsung mengganggu tanaman untuk berfotosintesis. Gulma yang secara langsung terkena herbisida kontak akan mati. Contoh herbisida ini yaitu herbisida Gromoxone 276SL. Yang kedua yaitu herbisida sistemik, adalah herbisida yang cara kerjanya dengan mengganggu enzim yang berperan dalam membentuk asam amino yang dibutuhkan tanaman dan mudah menyerap ke seluruh jaringan tanaman. Gulma akan mati perlahan sampai ke akar-akarnya. Contoh herbisida ini yaitu herbisida Roundup 486SL. Cara kerja herbisida. Pada umumnya, herbisida bekerja dengan mengganggu proses anabolisme senyawa penting seperti pati, asam lemak, atau asam amino melalui kompetisi dengan senyawa yang normal dalam proses tersebut. Herbisida menjadi kompetitor karena memiliki struktur yang mirip dan menjadi kosubstrat yang dikenal oleh enzim yang menjadi sasarannya. Cara kerja lain adalah dengan mengganggu keseimbangan produksi bahan-bahan kimia yang diperlukan tumbuhan. Contohnya yaitu glisopat dari Monsanto mengganggu sintesis asam amino aromatik karena berkompetisi dengan fosfoenal pirufat. Yang kedua, fosfinositrin mengganggu asimilasi nitrat dan amonium karena menjadi substrat dari enzim glutamin sintase. Rekayasa genetika dan herbisida. Sejumlah produsen herbisida mendanai pembuatan tanaman transgenik yang tahan terhadap herbisida. Dengan demikian, penggunaan herbisida dapat diperluas pada tanaman produksi tersebut.
Usaha ini dapat menekan biaya produksi dalam pertanian berskala besar dengan mekanisasi. Contoh tanaman tahan herbisida yang telah dikembangkan adalah raps canola, tanaman jagung, kapas, padi, kentang, kedelai, dan bit gula. Kritik atas pemakaian herbisida. Pemakaian herbisida menuai kritik karena menyebarkan bahan kimia yang berbahaya bagi tumbuhan, bukan sasaran. Meskipun sebagian besar herbisida masa kini tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, herbisida yang tersebar karena terbawa angin atau terhanyut air berpotensi mengganggu pertumbuhan tumbuhan lainnya. Karena itu, herbisida masa kini dibuat supaya mudah terurai oleh mikroorganisme di tanah atau di air. Kritik lainnya ditujukan pada pemakaian tanaman transgenik yang tahan herbisida tertentu. Meskipun dapat menekan biaya, teknologi ini bermotifkan komersial, yaitu meningkatkan penggunaan herbisida pada merek dagang tertentu. Selain itu, teknologi ini dianggap tidak bermanfaat bagi pertanian non-mekanik atau pertanian dengan padat karya dan pertanian dengan berlahan sempit. Herbisida Gromoxone 276 SL. Herbisida Gromoxone 276 SL merupakan pestisida pembasmi gulma paling kuat yang bekerja secara kontak dan berbentuk larutan dengan warna hijau tua. Dengan cara kerja secara kontak, membuat Gromoxone langsung bekerja pada bagian rumput yang terkena semprot. Rumput yang terkena semprot tersebut akan mati dalam waktu yang singkat. Hanya dalam 2 hari, gulma akan terlihat gosong berwarna coklat, dan dalam 3 hari selanjutnya, gulma akan mati seutuhnya. Herbisida Gromoxone disebut-sebut sebagai herbisida paling cepat dan paling kuat dalam membasmi gulma. Dalam sekali aplikasi, hasilnya akan tampak jelas dalam beberapa jam. Perbandingan dari sebelum disemprotkan Gromoxone dan sesudah akan terlihat jelas dalam 3 jam. Gromoxone ini memiliki kandungan bahan aktif, yaitu paraquat diklorida sebesar 276 gram per liter yang diproduksi oleh PT Syngenta Indonesia dengan ukuran kemasan yang bervariasi, mulai dari Gromoxone ukuran kecil 250 ml, 550, 500 ml, bahkan 1 liter, sampai Gromoxone ukuran paling besar yakni 20 liter pun diproduksi. Herbisida Gromoxone ini dikategorikan dalam klasifikasi bahaya oleh organisasi WHO kelas 2, sehingga pengaplikasian racun ini haruslah sesuai rekomendasi petunjuk yang tertera dalam kemasan produk. Karena racun yang terkandung dalam Gromoxone ini memiliki efek yang sangat berbahaya untuk makhluk hidup. Keracunan bisa terjadi lewat mulut, kulit, dan pernapasan. Untuk itu, kami sarankan ya bagi petani yang melakukan aplikasi pemakaian Gromoxone ini untuk selalu memakai kacamata atau alat pelindung diri, baik kacamata, masker, dan alat pelindung lainnya ya. Sebab Gromoxone ini bahan aktifnya sangat berbahaya bagi makhluk hidup ya. Dosis dan cara aplikasi herbisida Gromoxone. Pembasmi gulma Gromoxone tidak akan efektif pada tanaman yang memiliki batang keras seperti tanaman kapas, ubi kayu, karet, dan tanaman sejenis lainnya. Selain itu, herbisida Gromoxone 276 SL bisa digunakan untuk penyemprotan volume tinggi pada lahan tanpa tanaman. Dalam pengaplikasian dosis Gromoxone sangatlah ekonomis karena cukup rendah, yaitu kurang lebih 1 mili per liter jika kita menggunakan tangki berukuran 17 liter. Maka
pengaplikasian Gromoxon yang 17 mili atau kurang lebih 1 tutup kemasan. Efek dari penyemprotan bisa kita lihat dalam jangka waktu 2-3 hari, gulma akan mati dan mengering. Untuk jenis kemasan dan harga Gromoxon herbisida 276 SL ini dapat ditanyakan pada distributor atau kios terdekat ya, teman-teman, karena setiap wilayah ataupun kios yang menjual bisa berbeda harga. Dan karena dalam menggunakan herbisida Gromoxon ini sangat berbahaya untuk makhluk hidup, maka setelah pengaplikasian pada saat mengaplikasi harus menggunakan masker dan kacamata kerja atau alat pelindung diri. Dan setelah pengaplikasian, segera cuci dan bersihkan pakaian serta alat penyemprotan yang dipakai ya. Jangan membuang kemasan dengan mengotori kolam atau perairan atau saluran air. Jangan membawa hewan ternak masuk atau mengambil rumput di daerah yang telah dilakukan penyemprotan dengan produk herbisida ini. Demikianlah penjelasan tentang produk herbisida Gromoxon 276 SL ini. Semoga dapat membantu Anda dalam menangani masalah untuk mengatasi gulma pada tanaman budidaya. Selamat mencoba dan terima kasih. Bagaimana? Tertarik untuk mencobanya? Semoga informasi tadi bermanfaat. Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan untuk update video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Hold me close till I get up. Time is barely on